Kali ini kita akan mencoba untuk, menarik energi pernikahan ya, guys, ya. Temanya adalah, bersama tapi tidak cinta. Oke, kira-kira hubungan pernikahan ini akan dibawa kemana? Ya, kamu sudah menikah, ya, tapi kamu tidak menemukan riak-riak cinta dan kamu bingung bertahan atau mengakhiri, ya. Dan mungkin juga sometimes kamu berpikir bahwa, apa aku nggak berhak ya untuk mendapatkan cinta sejati di dalam proses hidup yang hanya sekali. Ada kartu energi Six of Swords, ada Five of Cups, ada The World, ada Eight of Swords, dan ada Eight of Pentacles. Ya, aku menangkap kayak ini ya, salah satu hal ya yang menjadi penyebab ya, bisa jadi awal terjadinya hubungan pertemuan kamu dengan dia ini itu bukan hubungan yang normal terjadi ya. Kamu melihat bahwa seseorang ini tuh hanya mengambil keuntungan dari kamu ya. Bisa jadi di sini dia melihat bahwa kamu adalah sosok orang yang major ya, ataupun kalau misalnya ini kamu mapan ya. Artinya memang hubungan yang ada benefit di sini ya, dan kamu tuh di posisi capek sebetulnya, sedih banget ya. Ada energi manipulasi di sini terutama soal keuangan ya. Dan aku melihat dia selalu berusaha untuk mengontrol ya keuangan kamu. Kalau misalnya kamu kerja maka ya dia akan menuntut ya. Baik ini energi maskulin atau feminim ya, take yang resonate aja. Dan kalau dari energi kamu sebetulnya kamu udah nggak kuat. Kamu udah nggak kuat, kamu ingin move on, kamu ingin pergi jauh ya, dan ada rasa sedih di sini. Tapi kamu seperti terikat dengan dia. Jadi kayak, ya kamu mulai bingung ya, sebetulnya saya cinta apa enggak sih? Tapi aku nggak ngerasain. Tapi kenapa susah banget untuk move on dari orang ini, gitu ya. Apalagi jika ini tuh pasangan kamu yang notabene kamu berbagi hidup kamu dengan dia, tapi kayak ngerasa kok eh, kayak sendiri gitu lah. Nah, kira-kira apa sih? Kita coba lihat ya pesan-pesan dan energi tersembunyi. Ya, dia ini memang takdir kamu ya untuk menikah dengan dia. Ada siklus karma memang yang tidak bisa dipungkiri ya. Cuman ya memang kalau dia pasangan kamu feminim ya, eh, dia seorang yang narsis ya, seorang yang snack ya, nih. Dan gak tahu kenapa kamu mulai berpikir untuk apa bagusnya gue flirting aja nih gitu ya. Karena udah nggak kuat ya. Dan di sini ada juga proses introspeksi ya. Jadi hari ini kamu tuh dalam posisi kalau misalnya kamu menikah ya, kok kayaknya pernikahan ini tuh hampa gitu ya. Apalagi kamu ngadepi pasangan yang narsistiknya itu tinggi, nggak pernah ngerasa bersalah ya, tapi dia menguras energi kamu, terutama secara keuangan. Dan di sini kamu mulai berpikir nakal ya, apa aku harus selingkuh aja tuh? Ya hubungan-hubungan yang casual lah, yang penting pernikahan tetap awet gitu ya. Tapi aku ngerasa kamu nggak siap juga sebetulnya untuk flirting ya, karena pasangan kamu ini juga tipikal orang yang detail ya, dia sangat dominan sekali, dan
Dia akan menginterogasi kamu jika ada hal-hal yang berbeda. Kenapa? Ya, karena kamu itu menjadi sumber cuannya dia, gitu ya. Dia merasa kehidupan finansial aman ya karena kehadiran kamu. Kita coba cek ya, eee, energi asmara kamu dengan dia itu seperti apa sih? Nah, ini memang ada hubungan karma ya sayang ya. Ya, past life relationship ya. Oke. Hmm. Jadi aku melihat ini, apa ya, kenapa kamu ketemu sama dia, memang ini jodoh karmik ya, jodoh karmik yang memang kalian dipertemukan itu untuk bayar hutang, ya. Di sini adalah ya proses untuk saling belajar memahami ya, saling proses pendewasaan ya. Tidak ada cinta yang cukup di sini. Karena unsur dari hubungan ini tuh hanya beranjak kepada status sosial serata, bukan hubungan yang didasarkan kepada cinta, tapi mungkin, pernikahan yang dilihat dari unsur-unsur bibit bobot bebet gitu ya. Dan, saya melihat kok kalian kayak ini ya, hubungan yang didominasi lebih bermain itu mungkin peranan orang tua, baik dia ataupun kamu ya. Dan apapun yang menyangkut kehidupan kalian itu pasti akan selalu ada campur tangan orang tua ataupun mertua di dalamnya. Sehingga mungkin hal ini yang pada akhirnya tuh menimbulkan ketidaknyamanan. Dan aku melihat kira-kira kedepannya seperti apa ya hubungan ini. Ada shadow side ya. Ada King of Pentacle, Magician, Tower Moment, Hermit. Oke. Ada ketakutan ya. Jujur karena hubungan ini menyangkut pernikahan, keluarga besar ya. Kamu takut salah dalam mengambil keputusan. Kamu takut salah dalam melangkah dan kamu takut ini akan melukai orang tua kamu ataupun mertua ataupun lingkaran sosial kamu ya. Karena ya di luar kalian itu terlihat baik-baik aja gitu loh. Cuman di dalamnya itu kayak ada energi cinta yang kosong ya. Dan aku ngelihat jika yang terjebak dalam perasaan kamu ataupun pasangan ya, dalam hubungan yang mati rasa, belum bisa mengambil keputusan untuk meninggalkan koneksi ini karena the shadow side ya. Takut dengan mungkin ada yang pihak dominan di sini, ada yang kontrol juga. Jadi hidup kamu tuh tidak sepenuhnya atas kendali kamu. Dan di sini aku ngelihat King of Pentacle ya. Kalau misalnya ini energi maskulin ya, ataupun sebaliknya feminin, aku ngelihat kamu akan lebih fokus untuk membuang energi kamu itu di pekerjaan. Ya udah deh, gue kerja aja, bodo amat deh. Yang penting duit gue banyak ya, orang-orang hormat dengan gue. Karena hari ini standar bahagia bagi kamu ya mapan. Gak ada tuh good couplean. Yang penting kalau kamu posting ya gue punya istri atau yang cewek gue punya suami gitu ya. Ada the magician ya, manipulasi padahal sesuatu itu telah runtuh. Ada the hermit. Oke, ini warning ya guys buat teman-teman yang berada di kondisi seperti ini bahwa sebetulnya kamu sedang berada di ujung tanduk. Jadi saran dari energi ini apa ya sebetulnya? Sini ada wedding ring dan di sini ada topeng. Mulailah terbuka dengan pasangannya karena ini kan pernikahannya.
Kalau kamu sering curigaan ya, ngerasa pasangan playing victim ya, coba cara-cara persuasif ya, ajak komunikasi ya. Aku ngelihat, hubungan ini tuh masih tetap berlanjut ya, tapi ya masing-masing pakai topeng. Ini nggak baik ya. Dan buat kamu yang berada di situasi ini ya, pesan sederhana ya, yang mungkin bisa kamu pahami adalah bahwa menikah itu tentunya kalau sudah terjadi, maka mau tidak mau kamu harus tunduk di jalur itu, ya. Kalaupun misalnya, tergoda pikiran untuk flirting, maka sebaiknya dihilangkan atau dijauhkan. Karena ya kalau kamu tidak siap, jangan main api, ya. Artinya tuh begini, kalau memang ini posisinya kamu cewek ataupun cowok ya, feminim ataupun maskulin. Jika kamu merasa bahwa setelah kamu menjalani pernikahan dan kamu menyadari bahwa ya ini takdir gue punya pasangan begini, ya gue harus terima apapun konsekuensinya. Mulailah belajar jatuh cinta, mulai belajar mengedukasinya, mulai membangun bonding emosi. Tapi gimana ya, udah dicoba ya, udah dibawa ke konselor juga, tapi tetap nggak ada. Cinta itu nggak muncul, hangat itu nggak muncul. Ya mungkin kalian punya anak gitu. Kalian makan, kalian date ya. Bahkan ada juga mungkin ya beberapa di antara kalian yang udah nggak satu ranjang lagi mungkin ya. Mungkin kadang-kadang ada yang tidur di kamar atau tidur di ruang tamu ya. Dan aku menangkap di sini sebetulnya ya kembali lagi ke diri kamu. Jika kamu ngerasa bahwa ini udah nggak available lagi dan kamu siapkan diri. Jika memang karena ini hubungan karmik. Kalau hubungan karmik memang karena ini past life ya. Hubungan karmik itu mau kamu sabar kayak, mau kamu baik kayak, mau kamu full effort kayak, ya tidak akan ada artinya. Karena ini energinya karmik. Karmik itu memang hubungan yang akan terjadi untuk pembayaran karma, hutang-hutang karma past life. Sakit nggak? Ya sakit. Ya solusinya apa? Ya mau tidak mau untuk terbebas dari rasa sakit ini memang dipaksa untuk melepaskan dan bicara jujur. Kalau kamu sudah tidak sanggup, ya kamu ngomong ke orang tua, kamu ngomong ke mertua, dan yang paling utama adalah kamu ngomong dengan pasangan kamu. Jadi jangan sampai kalaupun misalnya kamu ingin mengakhiri satu koneksi dengan seseorang di hidup kamu, itu dimulai dengan adanya kehadiran orang ketiga. Kenapa? Karena nanti yang akan menjadi korban itu adalah orang ketiga ya. Padahal ya bisa jadi sebetulnya dia adalah jodoh sejati kamu. Tapi karena kamu belum melepaskan karmik sehingga seolah-olah orang ketiga itu sebagai toksik atau sebagai penyebab kehancuran. Padahal tanpa kamu ketemu orang ketiga pun ya hubungan kalian itu udah hancur, udah kosong. Karena memang dari awal tidak ada cinta. Dan ini butuh keberanian ya, butuh ketegasan. Jadi kalau memang sudah di tahap ini, ya jangan pernah hadirkan orang ketiga. Kamu fokus menyelesaikan dulu, mempersiapkan jika memang udah tidak bisa diajak bareng, ya sudah dicari solusi tapi tetap tidak nemu, ya mau nggak mau hubungan ini harus selesai. Dan aku ngelihat ke depannya, ya ini adalah energi The Hermit muncul ya.
seseorang yang akan mencoba untuk lebih memilih diam, tidak bereaksi, tapi sedang mempertimbangkan banyak hal, ya. Mungkin juga mempertimbangkan apakah memang melanjutkan atau berpisah adalah solusi, ya. Artinya kalau misalnya memang pernikahan ini dilanjutkan, ya semua harus dimulai dari awal. Dan kalau misalnya pernikahan ini harus diakhiri, maka perpisahan yang tidak berujung pada konflik keluarga, ataupun rebutan-rebutan anak, ataupun rebutan harta gunung gini. Ya, I hide behind material things. I remember every detail of the day. I will wait for a sign from you. I feel you leaving me behind. Jadi mungkin juga ini apa ya? Oke, sekarang saya paham. Kenapa tidak bisa tumbuh cinta? Sekalipun mungkin pernikahan itu sudah lama ya, mungkin sudah di atas 5 tahun, ya. Kalian sudah punya anak, punya kehidupan yang settle, sudah punya finansial bagus gitu ya. Karena kamu dulu mungkin pernah mencintai seseorang atau pernah menyukai seseorang dan rasa itu sangat dalam, ya. Dan mungkin ketika kamu ketemu seseorang ini, ya, bisa jadi seseorang ini sudah punya pasangan gitu. Dan kamunya juga, tapi kamu tidak ngerti, tidak paham bahwa ternyata ada feeling di situ. Sampai pada akhirnya, ya, kamu memutuskan untuk menikah dengan pasangan kamu ini, ya, dan kemudian kamu menjalani kehidupan, ya, apa adanya gitu. Dan tiba-tiba eh, kamu nih mungkin sudah lost kontak ya dengan orang ini tuh cukup lama. Dan ya kamu menganggap ya hanya pertemanan biasa aja mungkin gitu ya. Nah, tiba-tiba kamu mulai menyadari ya ketika terkoneksi lagi dengan seseorang yang kamu pikir ya just friendship biasa gitu ya. Entah ini teman kerja dulunya, teman kuliah kah, atau kalian pernah di satu organisasi gitu. Tapi justru ya kamu menyadari value seseorang ini justru setelah kamu memiliki pasangan. Dulu waktu kamu berteman dengan dia, kamu nggak ngelihat ada something yang spesial ya di orang ini. Ya hanya saja kamu dulu ngelihat bahwa ini orang tuh lovable banget terhadap pasangannya. Dan benar-benar kayak hubungan yang mereka tuh saling mencintai ya. Dan kamu berada di dalam komunitas itu gitu loh. Dan mungkin dulu termasuk kamu mengidolakan bahwa, aduh ntar kalau aku nikah, aku pengen juga ya punya pasangan kayak mereka gitu. Dan kamu shock ketika mendengar kabar ataupun informasi bahwa hubungan mereka selesai. Dan aku melihat bahwa proses ini tuh cukup panjang. Jadi bukan terlibat cinta segitiga sebetulnya, ya. Tapi ada hal yang kamu pahami. Kamu itu nggak pernah cerita persoalan pernikahan kamu dengan dia, ya. Dan murni hanya temen, ya hanya say hello, dan itu pun hanya tidak pernah yang deep talks gitu ya. Tapi pernah di satu momen, ya di satu momentum, mungkin kamu mencoba untuk compare gitu ya. Kenapa ya dulu hubungan teman kamu nih yang kamu kagumi dengan pasangannya, kamu ngerasa itu kayak seperti the good couple, akhirnya bubar juga gitu ya. Kamu tuh mulai bingung gitu. Dan
sampai lah pada waktu kalian pernah, mungkin berdiskusi ya, soal kehidupan ataupun setelah lost kontak cukup lama, ya kamu, berkomunikasi mungkin cukup deep ya, tapi tidak ada bahas masalah pernikahan di situ. Mungkin kamu pada akhirnya tergerak hati bertanya, kenapa sih dulunya kalian yang seperti pasangan yang saling mencintai, akhirnya itu selesai juga gitu. Nah, dari hubungan itu mungkin ya, dari komunikasi itu, akhirnya kamu mulai tergambarkan, oh ternyata sosok seseorang ini tuh sangat mengayomi pasangannya. Jadi kenapa hubungan mereka itu hidup, karena memang seseorang ini tuh punya yang value-nya itu benar-benar orang yang rela ngelakuin apa aja demi suatu hubungan ya, dan hubungan itu selesai ya karena pasangannya tadi yang tidak memperlakukan dia dengan baik gitu. Dan mungkin kalian berdiskusi banyak hal tentang kehidupan ya, tentang pekerjaan, percakapan yang serius ya, tidak ada gimmick-gimmick cinta gitu. Dan mungkin kalau bisa dilihat itu kayak kalian pernah terpisah cukup lama ya, kalau aku lihat 5, 7 tahun ya, udah sibuk tuh dengan kehidupan masing-masing gitu ya. Nah, ketika kamu akhirnya ketemu dengan dia ya, komunikasi sekali tapi dalam, dan itu kemudian lost kontak lagi ya, bisa jadi itu setahun atau 2 tahun gitu. Tapi nggak tahu kenapa, kamu tuh kayak ngerasa ini orang tuh beda. Dan aku ngelihat fase setelah kamu yang komunikasi deep dengan ini orang, itu mungkin bisa nyampe 5 tahun atau 7 tahun ya, bukan proses yang singkat gitu ya. Sampai pada akhirnya ketika rumah tangga kamu mengalami kekosongan ya, dan mungkin kamu sudah berumah tangga 10 tahun, kamu mulai berpikir bahwa kayaknya orang yang tepat buat aku tuh yang seperti ini gitu. Dia bisa menjadi seseorang yang aku membuat aku tuh hidup gitu loh. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba kamu merasakan ada gairah kayak jatuh cinta ya. Jadi bisa jadi kamu mungkin udah lost kontak dengan ini orang 10 tahun ataupun 15 tahun ya, dari yang nggak ada rasa ya, tiba-tiba kamu ngerasa, "Aku tuh pengen ya punya pasangan yang kayak begini." Dan sayangnya ya, ini orang itu nggak bisa semudah itu untuk membuka diri tentang percintaan dia gitu loh. Apalagi setelah, dia kehilangan pasangan ya, pasca dia mengalami trauma dan healing, dia pasang tembok tinggi gitu loh. Dan kamu bingung ya. Jadi tuh kayak gini, ada ketika kamu lagi sendiri gitu ya, saat kamu melihat hubungan dengan pasangan yang tidak ada ujung tombaknya ya, ya udah masing-masing lah gitu, udah nggak berantem-berantem lagi. Cuman yang penting adalah kamu sebagai, mungkin kepala keluarga di sini, menuhi nafkah udah. Tapi hal-hal di luar itu ya lebih ke arah, eee, ya sesuatu yang terlihat biasa, tidak ada riak, tidak ada something yang, eee, membahagiakan gitu. Hidup kamu itu kayak flat aja. Nah, jadi yang aku lihat dilema kamu hari ini adalah, kamu tuh pengen, ya ini orang, temen yang pernah jadi temen kamu, itu jadi the next pasangan kamu. Tapi ini orang nggak pernah ngasih sinyal dia suka sama kamu. Dan kamu juga nggak tahu setelah ini orang ngalami fase dia divorce ya, apakah dia punya hubungan atau nanti yang kamu takutin adalah tiba-tiba
kamu misalnya ninggalin pasangan kamu nih secara legal. Kamu berharap ini orang akan jadi the next pasangan kamu kan. Tapi ternyata tiba-tiba dia nikah sama orang lain. Nah, kamu nggak siap akan hal itu. Sehingga kamu kayak ngerasa, ya aku lebih banyak dong gitu. Nah, makanya di sini ya, meskipun kalian tidak terlibat hubungan cinta segitiga, kamu hanya ingin mastiin dulu nih, ini temen kamu single apa enggak. Tapi itu susah kamu untuk ngoreknya. Nah, ini yang pada akhirnya membuat eh, kamu nggak bisa mengambil keputusan apapun. Tapi secara prinsip ya, kamu mulai tahu, oh ternyata pasangan yang aku butuh, yang cocok dengan aku tuh begini. Pasangan membangun pernikahan itu begini, ya. Mendidik anak itu begini, ya. Kamu nemuin eh, mungkin energi seorang Queen of Pentacle ataupun The Empress gitu ya. Tapi dia nggak pernah ngasih simbol cinta untuk kamu, dan itu yang akhirnya membuat kamu panik, ya. Dan yang aku rasakan adalah sangat besar ya keinginan kamu untuk memiliki dia, tapi ya dia susah untuk didapatkan, ya. I'm not available. Kenapa? Karena orang yang paham value dirinya itu dia nggak akan pernah mau terjebak dalam hubungan cinta segitiga. Apalagi kalau orang yang pernah ngalami era bucin dengan pasangan, ya. Mereka pernah punya kehidupan pernikahan yang settle, kemudian tiba-tiba harus berakhir karena berbagai sebab gitu. Dia akan lebih menutup diri, ya, dan nggak mudah untuk masuk ke hatinya. Dan itu yang kamu alami, ya. Sosok yang kamu ngerasa ini tipe gue banget, tapi aduh berat banget untuk memilikinya, ya. Jadi ya semoga energi ini resonate buat kamu, ya. Dan silakan di subscribe channel ini buat kamu yang berada di kondisi ini, silahkan tinggalin jejak. Ya, energi ini tidak dikhususkan untuk siapa-siapa, ya. Dan siapapun yang relate dengan energi ini, silahkan give comment. Bacaan ini hanyalah sebuah tarikan energi, ya, untuk kita have fun aja dan untuk kita menemukan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Salam bahagia dari Amora. Bye-bye.